Baik, sebelum kita lanjut untuk perkuliahan malam hari ini, apakah masih ada pertanyaan yang mengganjal berkaitan dengan proses pembuatan bab 1 dan sebagian dari bab 2? Kalau masih ada kesulitan, sebelum saya lanjut, kita akan boleh sesi pertanyaan dulu. Oke, kalau enggak saya review ya. Saya review yang kemarin. Mudah-mudahan masih ingat pelajaran. Kemarin Bu Wiwit ajarkan untuk cara cepat membuat bab 1, start dari mana? Ada yang masih ingat? 1.4, Bu. Oke, dari 1.4 kemudian? 1.3. Oke, kalau kuantitatif ya, kalau yang S1 rumusan masalahnya maksimal berapa? 3, Bu. 3. Kalau yang S2 berapa yang bisa ditanyakan maksimal? Yang S2 ada berapa? Minimal 5, Bu. 6. Yang S2 bisa 6, bisa 7 ya. ya. Oke, dari 1.4 terus kemudian kita buatnya kemana cara cepatnya? 1.3, Bu. Gimana cara membuat dari rumusan masalah menjadi batasan masalah di 1.3? Gimana caranya? Di copy paste dulu dari 1.4 ke 1.3. Oke, kemudian diganti Ubah kata depannya. yang Ganti mana? kata depannya, Bu. Kata depannya yang mana? Satu kata depannya diganti terdapat permasalahan yang berhubungan. Oke, yang dicoret yang mana? Kata depannya sampai mana yang dicoret? Coret itu yang seberapa besar? Oke, seberapa besar? Kemudian setelah 1.3 kita buat yang mana? 1.5. 1.5. Cara membuat 1.5 gimana? Sama Bu, copy dari Bu. 1.3, rubah Oke. kata depannya. Kata depannya diganti apa? Untuk Untuk mengetahui. Untuk mengetahui. Untuk mengetahui, Bu. Setelah 1.5 kita buat yang mana? 1.6, 6. Oke. praktis dan teoritisnya. Oke, setelah 1.6 kita buat yang mana? 1.2. 1.2. Oke, 1.2 buatnya gimana caranya? Kita copy dari 1.4, setelah itu penambahan masalah 1 atau 2. Oke, mau lebih juga boleh, Bu. Saya pengen yang banyak. Tambahnya 4, boleh. Gitu ya. Oke, kemudian ini yang agak pelan-pelan sedikit akan saya review lagi ini. Dari 1.2, kita kan terakhir yang mau dibuat 1.1 ya. Oke, caranya gimana? Buat 1.1. Kita copy dari Tetap di copy juga, Bu. tambahkan Dari mana? fenomena masalah. Terus Oke, satu-satu dulu. Bu Indah dulu gimana? Kita copy dari 1.2, ditambahkan fenomena masalah dari Google, disertai dengan sumber, dan apabila sumbernya sama, kita pakai ibid, disertakan dengan catatan kakinya. Oke, kalau Bu Nelwan ada tambahan gimana dari 1.2 ke 1.1? Menambah dari Google, Ibu terangkan kemarin, saya masih ingat kalau misalnya kita ngambilnya 4 halaman, jangan di copy paste semuanya. Kenapa, Bu? Ambil satu atau beberapa paragraf, kemudian ditambah dengan kata-kata kita sendiri. Oke, tambah dengan kata-kata sendiri. Ini contohnya ya. Ketika Anda mengcopy dari identifikasi masalah 1.2 ke 1.1, saya ada satu tips lagi yang untuk mempermudahkan. Caranya adalah sebentar ini. Dari 1.2 saya tambahkan tips ya. Nah, ini kita lihat ya. Setiap subbab jangan lupa tambahkan kalimat ya. Prolog lah. Kata-kata pengantar gitu ya. Setiap setelah subbab. Nah, dari 1.2 ini kan Anda copy ya, pindah ke atas, ke latar belakang. Ketika Anda copy, tolong masing-masing nomor ini Anda kasih warna berbeda. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya nanti ketika ujian ditanya, misalnya dosennya mau ngecek atau pada saat bimbingan biasanya saya cek. Coba di latar belakang itu alinea keberapa yang rumusan masalah nomor 1?
di latar belakang di latar belakang itu alinea keberapa yang merupakan identifikasi masalah yang nomor 2 gitu. Nah, kalau Anda beri warna begini enak. Anda copy dulu semua, Anda beri warna. Setelah Anda beri warna, Anda pindah ke 1.1 kan? Bentar. Setelah Anda beri warna, Anda akan pindah ke sini. Nah, setelah Anda pindah ke sini, Anda mau susunnya acak-acak pun nggak apa-apa. Yang penting Anda tahu bahwa, nah ini. Oh, yang kata-kata warna biru ini adalah kalimat yang Anda copy dari 1.2. Sisanya adalah pengembangan Anda sendiri dari Google. Ya. Sekarang kalau saya tanya, yang rumusan masalah nomor 1 yang mana? Misalnya saya tanya, tinggal cari aja. Maaf, yang latar belakang untuk identifikasi masalah nomor 1 mana? Anda lihat. Oh, identifikasi masalah nomor 1 itu warnanya biru. Cari di latar belakang masalah. Cari yang warna biru. Nah, udah ada warna biru kan? Jadi Anda tahu, oh berarti yang alinea kedua yang warna biru. Jadi Anda tukar posisinya. Nggak masalah Anda tukar. Gitu ya. Jadi Anda tahu. Sekarang kita lihat lagi. Sekarang kita lihat di identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang nomor 2, warnanya merah. Nah, ini di latar belakang masuk ke alinea keberapa? Cek. Nah, ini warna merah. Dia alinea yang nomor 2, berarti yang tadi nomor 3. Bisa dipahami nggak? Kalau masih belum paham, cek lagi. Identifikasi masalah yang nomor 3. Oh, nomor 3 saya kasih warna hijau. Kita lihat nanti. Di latar belakang, untuk identifikasi masalah nomor 3 yang mana? Nah, ini nomor yang hijau. Ya. Jadi yang tidak berwarna hijau ini, yang warna hitam ini adalah pengembangan dari kata-kata Anda sendiri gitu loh. Jadi saya pun tahu mana yang Anda kembangkan. Cara cepatnya begitu. Jadi pindahkan dulu dari 1.2, masing-masing nomor dikasih warna, pindahkan ke atas. Nanti saya lihat, oh yang tidak berwarna-warna, itu adalah kalimat pengembangan Anda sendiri, bisa ambil dari Google, plus dikembangkan dengan kata-kata Anda sendiri. Gitu ya. Nah, ini adalah tips cara cepat untuk membuat bab 1 yang saya kasih tips ke mahasiswa berdasarkan pengalaman saya yang saya bilang kemarin. Ya, oke, dicerna dulu. Boleh dicerna. Jadi tolong diberi warna. Tetapi saya garis bawahi. Diberi warna itu hanya untuk proses pembimbingan. Pada saat ujian, jangan lupa tolong dihitamkan. Kalau Anda ujian, Anda kasih warna merah, itu namanya nantang dosen. Gitu ya. Kan waktu kita SD dikasih tahu, oh, jangan tulis bolpen warna merah, itu untuk bu guru, kan begitu. Dan apalagi ini kuliah ya, jangan store ke dosen dikasih warna merah tulisannya. Oke, untuk yang rumusan masalah sampai dengan 1.1, bab 1 semuanya, ada yang masih bingung nggak sebelum saya akan lanjutkan bab 2? Masih bingung, Bu. Masih Bisa bingung? diulang lagi, Bu. Bingung, diulang. Terlalu cepat ya? Iya, Bu. Oke, saya ulang ya. Saya ulang dari awal ya. Bentar. Nih, kemarin saya ajarkan untuk cara membuat bab 1 adalah dari 1.4 dulu. Setelah 1.4, Anda buat 1.3. Untuk cara detailnya, kalau ini belum jelas, Anda bisa lihat nanti di YouTube ya. Ini dari sini, Anda tinggal copy persis aja ke sini. Kalau mau cek aslinya ini. Ya. Cara cepat membuat bab 1 bukan dari 1.1 kemarin saya ajarkan, tetapi dari 1.4. 1.4 ini setelah Anda buat, copy aja semua, copy mentah-mentah. Copy semua, masukkan ke sini. Tinggal ganti, nih dihapus yang kata seberapa besarnya ini dihapus. Pindahkan, kata seberapa besar diganti ini. Terdapat permasalahan yang berhubungan dengan, cuman begitu aja, selesai.
Kemarin saya sudah ajarkan. Dari 1.3 Anda buat ke 1.5. Caranya sama, copy lagi dari atas tadi. Boleh dari batasan. Hapus kata depannya. Hapus kata yang tadi diganti itu, ini sampai sini hapus. Tinggal diganti untuk mengetahui. Ya. Setelah itu Anda buat manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu adalah manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktis ini Anda karang sendiri, Anda buat sendiri. Misalnya seperti ini, memberikan pemahaman atas pentingnya PI yang untuk dilakukan. Nah, bla bla bla, itu Anda sendiri yang tahu ya. Jangan lupa biasanya manfaat itu dibagi untuk gereja, untuk gembala, untuk pribadi, untuk institusi, biasanya begitu. Setelah itu kan Anda membuat 1.2. 1.2, cara buatnya, copy dari 1.3. Masih terlalu cepat? Satu titik 2, ini Anda membuatnya dengan cara, ini di copy aja, persis, nggak usah diganti-ganti. Mulai dari nomor 1 sampai selesai. Nomor 1 Anda blok, Anda copy, Anda masukkan ke sini. Persis. Tinggal ditambahkan 1 atau 2 masalah. Kalau di sini, di batasan masalah, misalnya jumlah masalahnya ada berapa ini? Kita lihat ini. Ini ada 7. Gitu ya. Kan tadi ada Anda copy. Dari batasan masalah yang jumlahnya 7, Anda copy ke sini. Anda tambahkan 1 atau 2 masalah. Boleh 3, boleh 4, boleh 5. Nah, ini ternyata ditambahkan 2, jadi totalnya 9. Begitu ya. Totalnya 9. Nah, yang saya review, yang saya ulang, hari ini adalah proses pembuatan latar belakang aja. Saya ulang ya. Dari 1.2, Anda kan mau buat latar belakang. Caranya gimana? Saya ulang dari sini deh, batasan masalah. Batasan masalah ini, kalau pertanyaan Anda jumlahnya ada 5 misalnya, Anda copy, masukkan ke sini, identifikasi masalah, tinggal tambahkan 2. Boleh 1, boleh tambahkan 2. Setelah di sini, masalah Anda kan bertambah 1 atau bertambah 2. Ini Anda copy, masukkan ke latar belakang. Copy mentah-mentah persis saja. Persis. Gitu ya. Setelah Anda copy, mentah-mentah persis, jangan lupa sebelum di copy, tiap nomor Anda kasih warna. Tujuannya apa? Nanti Anda tahu. Masalah ini yang nomor 1, ketika Anda masukkan di latar belakang, itu terdapat di alinea keberapa. Begitu loh. Misalnya ini. Ya. Identifikasi masalah yang ini. Rumusan masalah yang pertama diberi warna biru. Rumusan masalah yang kedua diberi warna merah. Rumusan masalah yang ketiga diberi warna hijau. Rumusan masalah yang keempat diberi warna coklat, dan seterusnya. Nanti Anda copy ke atas semua. Copy mentah-mentah ke atas. Semuanya Anda copy. Kalau ini ada 9 nomor, Anda copy semua 9 nomor itu ke atas. Nah, nanti untuk tiap-tiap nomor, untuk tiap-tiap nomor identifikasi masalah ini, Anda jadikan minimal 1 alinea. Minimal. 1 nomor ini akan jadi 1 alinea. Anda paham nggak alinea? Alinea itu ini loh namanya alinea. Nah, ini dari masuk ke dalam ini sampai dengan titik di sini itu 1 alinea. Ini namanya alinea, 1 paragraf. Ini 1 paragraf. Ini masuk alinea. Tiap masuk alinea itu adalah awal dari paragraf. Jadi
Satu nomor itu Anda buat menjadi satu begini. Satu paragraf minimal. Tapi mau dibentuk jadi 3 paragraf pun nggak apa-apa. Asal Anda tahu paragraf yang 1, 2, 3 itu milik rumusan masalah yang mana. Milik rumusan masalah atau milik identifikasi masalah yang mana. Milik nomor berapa yang di sini. Miliknya biru kah? Miliknya merah kah? Miliknya hijau kah? Asal Anda tahu. Yang masih bingungnya di mana? Jadi setelah Anda copy dari sini, gitu ya. Misalnya ini warna hijau. Kan di copy ke atas tadi juga. Anda cari nih. Itu tadi di alinea keberapa, di paragraf keberapa ya? Oh, ini yang warna hijau. Dikembangkan semua. Ditambahkan ini yang hitam-hitam ini adalah tambahan dari Anda sendiri. Anda buat kalimat sendiri yang hitam-hitam ini. Ambil dari mana? Boleh ambil dari berita di Google, boleh kata-kata Anda sendiri, boleh. Dan tolong kalau memang mau yang bagus, kasih data-data. Misalnya tadi permasalahan tentang gereja gitu. Latar belakangnya tambahkan tentang fenomena-fenomena yang ada di internet. No, seperti ini. Ini kan sumbernya dari internet nih. Nah, gini ya, cara mengutip. Yang masih bingung di mana kira-kira untuk pembuatan bab 1? Masih bingung di mana, Bu Duma? Salam, Bu. Ya, masih bingung di mana? Ya, itu kan Bu yang tadi yang Ibu bilang tinggal copy-copy aja. Nah, itu yang Ibu tunjukkan kan itu sudah ada materinya. Nah, kalau kita memulai itu kita buat dulu ya, Bu ya. Gini misalnya caranya ya. Saya tunjukkan contohnya gini misalnya. Oh, sorry. Ini deh. Latar belakang bentar. Bab 1 ya, identifikasi masalah. Saya copy identifikasi masalahnya deh. Misalnya ini. Nah, ini misalnya ini masalahnya. Bentar, ini belum saya share screen ya. Bentar. Oke. Misalnya identifikasi masalahnya ini. Nah, ini identifikasi masalahnya. Nomor 1 misalnya. Kemudian identifikasi masalah nomor 2, saya copy aja di sini misalnya. Biar nggak bingung ya, saya kasih contoh aja. Misalnya identifikasi masalah nomor 2 ini, saya ambil nomor 2. Nah, misalnya di ini, oke. Anggaplah ini adalah penelitian saudara. Identifikasi masalah, sudah tahu kan tadi caranya dari mana? Copy dari bawah, ya kan? Tetapi ketika Anda mengcopy itu, ini kan, yang di-copy ini. Nah, kopinya kan dari sini. Tapi sama Pak Pance ini yang punya disertasi, bentar, saya ulang. Identifikasi masalah ini, Anda dapatnya dari mana? Anda dapatnya dari sini. Anda dapatnya dari sini. Oke ya, saya ulang. Pertama Anda buat rumusan masalah. Setelah Anda buat rumusan masalah, kan Anda copy menjadi batasan masalah. Tinggal ganti kata seberapa besar menjadi terdapat permasalahan. Begitu. Kemudian Anda mau buat, ini semua di-copy ya, dari rumusan masalah ini Anda copy masuk ke sini. Tinggal ganti kata depannya. Ini seberapa besar juga sama, nanti diganti terdapat permasalahan. Semua diganti, termasuk nomor 3. Dari sini Anda membuat bagian atasnya ini. Caranya sama. Anda copy,
masuk ke sini. Gitu ya. Anda copy masuk ke sini. Tetapi pada saat telah di-copy, ini oleh Pak Pance ditambah-tambahkan kata-kata. Gitu loh. Kenapa kok sebanyak ini? Ya karena supaya nggak ini ya, kesannya kayak Anda malas bikin banget gitu loh. Jadi ketika di-copy dari sini itu kan singkat. Ini di sini ditambahkan. Kenapa bisa sepanjang ini identifikasi masalahnya? Ya karena kemarin saya sudah sampaikan dia tambahkan 3, 4, 5 kalimat lah di sini. Begitu. Sebetulnya kalau mau lihat aslinya ya, kan cuman kata-katanya ini, terdapat permasalahan yang berhubungan dengan, kan begitu. Pokoknya intinya masalah yang berhubungan dengan gitu ya. Nah, sebetulnya kata aslinya ini. Nah, ini kan. Seberapa besar tingkat pertumbuhan, ini loh aslinya rumusan masalahnya. Tetapi sama Pak Pance ditambahlah berapa kalimat nih? Ditambah 1, 2, 3, 4 baris begitu loh. Untuk identifikasi masalahnya. Nah, saran saya pun kemarin demikian, dari yang identifikasi masalah, dari batasan masalah ini, Anda ketika mengcopy ke sini, tambahkan kalimat Anda sendiri. Ya, tambahkan 5 atau 2 baris saja sudah nggak apa-apa. Tambahkan 2 baris lah, atau 3 baris begitu ya. Masih bingung, Bu Duma? Mungkin tadi kok bingung, katanya di-copy dari batasan masalah. Padahal batasan masalahnya kan singkat. Kenapa ini kok jadi panjang begini, tebal? Iya, karena ditambahin kalimat sendiri. Begitu. Nomor 2 juga begitu. Aslinya nomor 2 kan cuma sini, rumusan masalahnya, seberapa besar bla 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 begitu ya. Sama Pak Pance ditambahkan lagi kalimat di atasnya. Loh, tambahkan berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini tambahannya. Begitu. Masih bingung, Endang? Endang masih bingung? Nggak apa-apa, kalau masih bingung kita pelan-pelan aja. Saya ulang lagi. Shalom Ibu. Ya. Ya, izin bertanya Bu, yang kita kasih warna itu cuman rumusan masalah yang kita copy atau semua dengan yang kita tambah dari Google atau dengan kata-kata kita sendiri? Ini berbicara yang mana ini? Yang poin 1 Bu, 1.1 latar belakang yang kita copykan dari rumusan masalah. Bu bilang kan kasih warna satu-satu. Nah, saya yang dikasih warna adalah yang rumusan masalah aja, Kak, Bu? Batasan masalah, yang dikasih warna di batasan masalah. Oh, oke. Berarti yang kita tambah dari Google dengan kata-kata sendiri tetap warna hitam. Hitam. Saya ulang lagi ya. Nah, setelah itu, ya kan? Setelah itu dari sini, setelah tadi Anda tambahkan 5 kalimat, ya, dari sini Anda copy. Gitu ya, Anda copy semua. Masukkan di latar belakang masalah. Masukkan di latar belakang masalah. Hilangkan nomornya. Jadikan menjadi sebuah alinea. Nah, begini loh maksud saya. Satu warna ini artinya satu rumusan masalah atau satu batasan masalah atau satu tujuan. Kan sama isinya, tujuan, rumusan, batasan kan sama isinya. Tinggal Anda tambahkan gini, Anda pindah, oke? Setelah satu masalah ini satu alinea, baru Anda tambahkan dari Google menurut bla 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 tapi warnanya hitam. Tambahkan tapi warnanya hitam. Hitam itu menunjukkan bahwa kalimat Anda sendiri, bukan dari bawah. Nah, tambahkan begini loh maksud saya. Begitu ya. Nah, tambahkan terserah apa deh. Begitu. Jadi akhirnya nanti jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini. Dalam satu alinea, satu paragraf, ada yang warna hitam, ada yang warna hijau. Yang warna hijau ini berarti kopian dari bawah tadi, dari 1.2 atau dari batasan masalah kah, dari rumusan kah, dari situ. Masih bingung ya, rupanya wajahnya wajah belum jelas ini. Bu, mau nanya, saya Bu Sabrina. Tadi Ibu mengatakan bahwa kalau yang diwarna-warni itu hanya sekedar untuk dibimbingan supaya ketika kita ditanya, kita bisa menjawab ya Bu?
Lagi pula juga kalau Ibu buat nanti di bab satunya 1.1 latar belakang, Ibu nggak bingung. Oh, hanya khusus untuk bimbingan aja ya, Bu ya? Iya, nanti kalau sudah Atau ujian diitemin lagi. ya, Bu. Makasih, Bu. Bu, izin. Ya. Bu, kalau identifikasi masalah itu kan dari rumusan masalah kita tambahin beberapa kan biar kelihatan banyak tadi itu kan. Nah, itu berarti kan di identifikasi masalah juga ada yang berwarna, yang connect sama latar belakang dan rumusan. Jadi ada yang juga yang hitam berarti kan, Bu. yang di warna-warna mulai identifikasi masalah aja. Ya. Iya, berarti yang berhubungan dengan rumusan aja kan, Bu. Yang tambahan tadi yang tidak dipakai di batasan sama rumusan nggak usah kita warnain kan, Bu? Yang diidentifikasi itu loh, Bu. Loh, Kan gimana? Diidentifikasi itu kan kita kan rumusan masalah plus beberapa yang kita tambah-tambahin gitu kan, Bu? Yang identifikasi. Ini identifikasi masalah ya. Identifikasi masalah ini kan. Iya. Terus kenapa? Ini kan ada yang dari sini kan, misalnya ini ya. Nah, itu. Ini. Seberapa besar ini? Oke. Nah, itu kan nomor 3 berwarna nggak, Bu? Ini kan. Itu sampai ke bawah berwarna. Maksudnya berarti ada nomor yang tidak berwarna kan, Bu? Enggak, ini berwarna semua harusnya. Cuman saya kan kasih contoh, jadi enggak saya warnain. Itu yang semua. Oh, tapi bukannya identifikasi masalah ada yang tidak kita pilih ya, Bu? Loh, walaupun kita tidak pilih, tapi tetap kita buatin latar belakang masalahnya. Oh, oke. Baik. Jadi walaupun tidak kita pilih, tetap kita buatin latar belakang masalah. Ya, Salvin Tuku raise hand, silakan. Shalom, Bu. Ya, shalom. Ya, saya mau bertanya terkait mengenai tentang identifikasi masalah yang dimasukkan di latar belakang. Pertanyaan saya ini, Bu, apakah kita bebas nanti untuk menempatkannya? Apakah itu di awal kalimat, di tengah, di awal paragraf, di tengah atau di akhir? Ya, bebas. Maksudnya adalah tambahan kalimatnya begitu ya? Bukan, Bu, yang kita ambil dari identifikasi masalah. Apakah itu ditentukan di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir? Bebas aja. Usually sih harusnya di akhir paragraf ya, karena Anda jabarkan teorinya gitu kan. Anda jabarkan, bukan teori, Anda jabarkan permasalahan dari Google. Setelah Anda jabarkan permasalahan dari Google, baru nanti Anda simpulkan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tadi itu identifikasi masalah Anda itu biasanya sih di bawah. Baik, Bu. Terima kasih. Tapi bebas juga, mau dipotong-potong nggak apa-apa. Dipotong separuh di sana, separuh di akhir, itu terserah Anda. Usually sih di terakhir. Terima kasih, Bu. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Hari ini kita akan break jam 8 ya. Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut cara pembuatan 2.1. Yang ruangan serbaguna ada pertanyaan enggak? Elizabeth Laju, ada pertanyaan? Salam, Bu. Ya, Ya, Bu. salam. Siapa? Bu, Okta, Bu. Ya, Okta. Ini kan saya ngambil kualitatif, Bu. Ini kan saat ini kan Ibu memaparkan tentang kualitatif ya, Bu ya, kuali ya, Bu ya. Kuantitatif, Bu. Nah, ini apakah sama, Bu ya? Nanti untuk metodenya, Bu, atau berbeda, Bu? Di bab 1 itu, Bu. Di bab 1 beda, Pak. Kalau untuk sebentar. Bab 1 kemarin saya sudah sampaikan untuk yang kualitatif. Sebentar. Ini ya. Kalau yang kuanti kan ini ya, ada 6 subbab. Tapi kalau untuk yang kualitatif ini cuma ada, nah ini.
Kalau kuantitatif cuma ada 4, Pak. Jadi hanya latar belakang masalah, rumusan, tujuan, dan juga manfaat. Ada 4 saja. Nah, cara membuat rumusan masalahnya bagaimana? Yang kemarin saya katakan, suka-sukanya kamu gitu ya. Suka-suka Anda. Itu kalau orang kuali, enak tuh nggak pakai aturan. Nah, gitu ya. Terus tujuan penelitiannya suka-suka, nggak harus persis sama rumusan masalah. Suka-suka juga. Nanti bikin latar belakang, suka-suka lagi. Gitu. Cuman yang hampir mirip adalah cuman ini aja ya. Bab 2, kalau untuk kuanti, kemarin saya sudah paparkan. Bab 2 untuk kuanti, ada 4. Kalau untuk kuali, hanya 3. Yaitu landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir. Untuk kuanti, saya tambahkan 1, 2.4, namanya hipotesis. Kemarin saya sudah ajarkan bagaimana caranya untuk membuat hipotesis. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, kita akan lanjut bagaimana cara pembuatan bab 2. Untuk kuanti, boleh juga untuk kuali. Bedanya hanya tidak ada definisi operasional dan definisi konseptual kalau untuk kualitatif. Tapi cara pembuatan sub-subnya boleh diikutin. Nah, 2.1 itu adalah landasan teori ya. Kalau variabel Anda cuma X dan Y, maka hapus ini. Ini adalah untuk S3. Karena S3 variabelnya ada 2, maka Anda buat subbabnya ya teori X1, teori X2, teori Y. Tapi jangan ditulis teori X1, jangan gitu ya, bukan. Tulis misalnya teori kepemimpinan hamba. Kalau X2-nya adalah komitmen, teori komitmen. Y-nya misalnya teori pertumbuhan jemaat, kalau Y-nya. Nah, tambahkan 1 subbab lagi, ini adalah untuk profil institusi. Atau sejarah gereja, atau apapun terserah. Misalnya Anda menelitinya di gereja Betani FOG, ya tulis profil Betani atau sejarah gereja, boleh juga. Betani Favor of God. Sama polanya untuk wali. Wali itu dari judul Anda, penelitian Anda, itu carilah fokusnya apa. Misalnya ada 2 fokus, ya tulis nanti ini teori fokus pertama, teori fokus kedua. Misalnya kalau judul saya kemarin Mentari di Ufuk Timur, penginjilan suku anak dalam. Berarti ini teori pertama adalah penginjilan, misalnya teori kedua apa begitu. Tergantung fokusnya. Teori ketiganya berarti profil gereja. Kalau Anda menelitinya bukan gereja, tapi lokasi, ya Anda sebutkan sejarah misalnya. Sejarah misalnya suku anak dalam kan penelitian Anda. Maka kalau penelitian Anda tentang suku anak dalam, maka ini adalah sebutkan sejarah penginjilan suku anak dalam. Anda sebutkan. Misalnya, penginjilan di suku anak dalam diawali dari datangnya seorang misionaris dari Amerika yang bernama bla 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 siapa tahun sekian, nah misalnya begitu. Pokoknya sejarahnya deh. Boleh sejarah gereja atau apapun, untuk kuanti juga bisa begitu. Jadi jumlah subbab ini adalah sejumlah variabel Anda ditambah dengan 1 sejarah atau profil. Oke, saya akan pelan-pelan ya.
Sampai sini sudah dimengerti untuk urutan subbab 2.1, baik kuanti maupun kuali? Shalom, Bu. Ya, silakan Pak Andri Chan. Andri, Bu, kemarin sempat disinggung, Bu, yang untuk bab 2. Kalau tipsnya dari Ibu, kemarin kita mulai dari 2.4 ya, Bu, ya? Hipotesis kemimpinan. Nah, tipsnya, Bu. Ya, kan sudah selesai kita bahas dari 24, 23, 22 sudah kita bahas. Hari ini kita akan bahas yang 2.1, Pak. Sesuai janji saya kemarin. Baik, makasih, Bu. Ada pertanyaan lagi? Oke. Nah, tadi urutannya untuk kuanti atau kuali boleh disamakan. Tetapi kuali tidak ada aturan baku ya. Tapi kalau mau disamakan tadi seperti kuanti boleh. Nah, untuk yang kuanti, untuk tiap-tiap teori, untuk teori tiap-tiap dari variabel Anda, itu caranya membuat seperti ini. Ya, cara membuat teori. Buka materi yang saya kirim tadi. Buka materi yang saya kirim tadi, pembuatan definisi konseptual. Nah ini. Buka materi yang saya kirim tadi ya. Landasan teori ini Anda bagikan tadi sudah menjadi teori variabel pertama, teori variabel kedua, kemudian kalau ada variabel ketiga, X3, tulis X3, kalau nggak ada langsung Y. Nah, ini karena S3 formatnya, maka setelah itu variabel Y. Oke, bagaimana mengisi teori untuk variabel? Teori untuk tiap-tiap variabel ini biasanya dimulai dengan pengertian. Kalau variabel Anda X1-nya adalah kepemimpinan hamba, maka ini adalah variabel teori kepemimpinan hamba. Ya. Kalau ini X2-nya tadi adalah komitmen, maka ini adalah teori komitmen. Gitu ya. Nah, bagaimana mengisinya? Yang pertama, Anda buat subbab yang lebih kecil lagi. Tadi kan landasan teori 2.1. Landasan teori untuk X1 211. Kalau bikin subbab lebih kecil lagi, karena tadi sudah 2 digit, ini 3 digit, ini kan 3 angka. Anda perkecil menjadi 4 angka. Mulailah selalu dengan pengertian. Begitu juga untuk X2, begitu juga nanti untuk Y. Sama. Mulailah subbabnya dengan pengertian. Misalnya pengertian kepemimpinan hamba gitu ya. Cari segala macam teori mengenai kepemimpinan hamba. Nah, carinya bukan satu. Nah, di bab 2 ini Anda carinya ya sebanyak Anda mampu dan sebanyak yang Anda butuhkan. Kalau toh itu Anda merasa lebih banyak lagi, ada 100 teori, tapi Anda nggak butuh semua, Anda cukup pakai 5 atau 10, ya udah 5 atau 10 aja. Gitu ya. Cari teori yang berhubungan dengan teori ini dan pengertiannya. Misalnya ini saya punya teori. Misalnya saya punya teori, nah seperti ini. Saya punya teori definisi kepemimpinan hamba, ini ada berapa teori nih saya punya nih. Ini mau saya copy semua nih, ini saya punya dari buku ya misalnya. Nah, ini saya punya teori dari buku. Saya copy semua teori yang dari buku. Misalnya Anda punya 10 buku, boleh silakan Anda copy dari 10 buku. Misalnya begini. Nah, misalnya begini. Tapi bukan dikasih nomor ya, cara ngerjakannya nanti pakai alinea ya. Cara mengerjakannya begini. Greenleaf
Misalnya, Greenleaf menyatakan bahwa Greenleaf menyatakan definisi kepemimpinan hamba adalah titik 2. Nah, kalau Anda menyatakan begitu, maka ini harus tanda petik. Begini. Kutipan selalu diawali dengan tanda petik dan diakhiri dengan tanda petik. Lakukan yang sama untuk selanjutnya, sama. Satu teori mungkin satu alinea. Lakukan yang sama. Ya, begitu terus. Semuanya begitu. Anda cari di buku. Sampai sini bisa dimengerti nggak? Jadi di bab ini panahnya nanti Anda hilangin. Gini, ya. Di bab ini Anda paparkan semua teori yang Anda punya mengenai pengertian kepemimpinan hamba tadi. Apakah bisa diterima atau masih bingung? Wajah sudah penuh. Gimana Bu Yuliana? Bingung? Kenapa? Masih bingung. Bingung. Yang mana bingungnya? Dari awal 2.1. Dari awal 2.1. Yang lain sabar ya, nggak apa-apa ya. Nanti kalau memang materinya nggak selesai, nanti kita ketemu di workshop. Ya, Bu. Ini saya ulang. Proses pembuatan teori. Halo Bu Wiwit. Ya. Nanti rekaman pengajarannya bisa dibagi ya Bu, biar Ada di bisa YouTube. diikuti pelan-pelan. Ada di YouTube. Iya boleh Bu. Makasih Bu. Ini belum saya upload semua Pak. Nanti uploadnya besok Pak ya. Baik Bu, makasih. Salam Bu. Gimana? Bu, Ya. ini kan kita masih semester 5. Nah, pembuatan judul skripsi kan mulai semester 7. Nanti sampai semester 7 Ibu masih masuk Kak, Bu? Maksudnya masih masuk itu gimana? Dengan ada jam masuknya lagi Kak, Bu, atau pengajaran dari dosen lain tentang kuanti ini, Bu? Saya kurang paham maksudnya. Masuk lagi. Kan maksudnya kalau mata kuliah ini udah nggak ada lagi. Oh, nggak ada ya, Bu ya. Kalau Ibu sudah dapat, maka materi kuliahnya ya udah dapat ya udah ini gitu. Berarti kita lihat workshopnya aja ya Bu ya. Oke, jadi untuk mata kuliah metode kuantitatif udah 1 kali aja dalam 1 kali kuliah, kecuali mungkin nanti Pak Gultom kasih mata kuliah metode lagi, tapi kualitatif mungkin gitu. Tapi kalau untuk mata kuliah metode kuantitatif sudah cukup ini. Nanti Anda mungkin ketemu saya lagi pada saat pengajuan judul. Kita akan ketemu di Zoom untuk Anda pengajuan judul. Gitu. Nah, sebelum Anda mengajukan judul, Anda harus kuasai dulu materi kuliah ini. Kalau masih bingung, putar lagi. Coba bikin sendiri. Gitu. Ya. Oke. Saya pelan-pelan ya. Yang lain yang sudah mengerti mohon sabar. Tapi kalau nggak mengerti semua, saya yang sabar. Oke. Ini. Saya kemarin sudah masukkan, tadi sudah email, sudah download semua nggak materi saya yang tadi saya kirim di grup. Nah, mungkin ada mahasiswa yang belum masuk grup, tolong minta ke temennya materi semua ini. Saya udah kirim 4 materi. Oke. Sampai di sini urutan 2.1 mengerti nggak cara buat 2.1?
Ngerti, Bu. 2.1 itu adalah landasan teori. Jumlah subbabnya ini, jadi kalau membuat subbab itu begini caranya. Ini kan 2 digit, 2.1, 2 angka. Ada angka 2, ada angka 1. Anda mau perkecil lagi kan, bikin subbab, maka harus 3 angka. Kalau nggak jelas lagi, saya masukkan di template aja. Nah, begini, saya masukkan di template. Nih, begini caranya buat. Kan landasan teori 2.1. Ya. Ibu yang bingung tadi S berapa? Ibu yang bingung S berapa? S1. S1, oke. S1 berarti ada, teorinya hanya cuma ada 2, Bu. Ini saya hapus. Maka S1, nah ini. Maka nanti S1 ada 3 subbab. Landasan teorinya ada 3, Bu, dibagi 3. 1 teori X. Nanti jangan Ibu tulis kepemimpinan hamba, tergantung variabel Ibu apa ya. Kalau Ibu mau menelitinya tentang metode mengajar, ya ini tulis metode mengajar. Kemudian ini adalah teori Y. Gitu ya. Nah, ini adalah lokasi tempat Ibu meneliti. Kalau Ibu menelitinya gereja Betani, tulislah di sini nanti sejarah gereja Betani, misalnya sejarah gereja Betani. Jadi nanti untuk bab 2, 2.1 untuk S1 ada 3, dibagi 3 sub-sub kecil-kecil ini. Sampai di sini apakah sudah bisa dimengerti, Ibu? Mengerti, Bu. Oke, sampai di sini sudah bisa dimengerti. Oke, Sandi silakan. Ya, terima kasih, Bu. Kan teori kepemimpinan itu, yang pertanyaan saya, kalau seandainya seperti ini, Bu. Kepemimpinan sama hamba. Apakah kepemimpinan dan hamba itu harus buat definisi atau satu aja, Bu? Enggak begitu. Nanti kalau teori Anda tentang judul Anda tentang anak tangga, anak sendiri, tangga sendiri. Ketika anak sendiri, tangga sendiri digabung sama nggak artinya? Enggak, Bu. Enggak. Tidak. Kepemimpinan. Oh, ya. Kepemimpinan Anda definisikan sendiri, hamba sendiri. Kepemimpinan hamba digabung belum tentu sama. Jadi Anda harus cari teori yang memang kepemimpinan hamba langsung. Yang tujuannya langsung itu ya, Bu? Langsung teorinya kepemimpinan hamba adalah begitu. Langsung kepemimpinan hamba. Bukan kepemimpinan adalah. Hamba adalah. Nggak begitu. Karena belum tentu ketika digabung hasilnya sama. Oke, makasih, Bu. Oke, sampai di sini ada yang masih belum mengerti untuk 2.1? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Ya, saya mau bertanya yang poin 213. Tandanya misalnya kita mengadakan penelitian di 3 sekolah. Apakah 3 sejarah sekolah itu harus dicantumkan di sini? Sekolah, misalnya sekolahnya apa? Ibu bikin sekolahnya ada 3. Misalnya sekolah A, sekolah B, tapi 3-3-nya itu SMP. Iya, berarti begitu. 3-3 ya, Bu ya? Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah dimengerti untuk sampai sini? Oke, sekarang kita akan membuat isinya kan? Nah, kita mau ngisi apa ini di teorinya? Itu kan? Kita mau ngisi apa? Nah, teori yang kita isi itu kita buat subbabnya lagi kecil-kecil. 2, 1, 1, 1. 4 digit. Karena tadi ini sudah 2 digit, ini sudah 3 digit, maka ini 4 digit. Mulailah dengan apa? Mulai dengan pengertian. Pengertian apa? Pengertian variabel Anda. Kalau memang Anda meneliti kepemimpinan hamba, ya tulis pengertian kepemimpinan hamba. Gitu ya. Nah, saya biasanya kalau membuat itu selalu senangnya lurus rata kiri. Ini mau Anda bikin masuk boleh. Semakin lama semakin masuk gitu ya. Semakin lama semakin masuk. Jadi kalau yang 3 digit lurus sama 3 digit misalnya, ini bisa. Tapi saya nggak suka. Saya sukanya yang lurus di sini.
Saya sukanya lurus. Lurus di sini. Nah, semua saya bikin lurus. Ini kenapa nggak mau lurus? Pokoknya bikin lurus deh. Nah, gitu ya. Gini. Oke. Sampai di sini paham ya? Ada yang belum paham sampai di sini? Jadi ceritanya ini saya mau ngisi teori kepemimpinan hamba ini, saya mau isi apa? Isinya pertama subbabnya pengertian. Sama nanti yang untuk variabel Y, Anda juga bikin yang sama. Variabel Y mulailah dengan pengertian 2.1.2 baru tambah titik 1. Begitu. Pengertian. Variabel Y Anda apa? Pertumbuhan jemaat misalnya. Ya, pengertian pertumbuhan jemaat. Gitu loh. Sampai sini masih ada yang bingung nggak? Sampai sini ada yang bingung? Ada yang mau tanya? Ya. Udah ya? Udah paham? Nah, setelah pengertian kepemimpinan hamba, mau dibikin apa subnya? Misalnya, Anda bikin, misalnya ya, Anda mau bikin subbabnya, tolong di-mute ya, admin. Misalnya, Anda bikin faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan hamba. Misalnya, ini misalnya aja. Atau kalau Anda nggak mau faktor-faktor, misalnya ciri-ciri, boleh juga. Ciri-ciri pemimpin yang baik. Nah, gitu ya. Atau apa lagi deh, terserah. Atau di sini Anda mau tambahkan subbab lagi. 2.1.1.3, terserah apa. Yang penting pertama, isilah dengan pengertian variabelnya. Bu, berarti Ya. kalau untuk isinya itu tergantung dari kita aja ya, Bu, nggak sesuai ini ya. Yang jelas yang pertamanya harus pengertian dulu ya. Ya. Sisanya ini mau sampai ke bawah, mau dibikin berapa subbab, ini sampai 2.1.1.3, 1.5, 1.7, terserah, itu isinya. Tergantung buku yang Anda punya. Lihat aja nanti di halaman daftar isinya, apa aja yang bisa Anda ambil. Ya, baik Bu, makasih. Oke, sampai di sini. Apa ada yang bingung, Masih? Shalom, Bu. Ya. Saya mau bertanya tentang teori tadi di bab 2. Judul saya itu variabel Y-nya tentang pertumbuhan rohani. Nah, di pertumbuhan rohani itu apakah saya mencari tentang pengertian pertumbuhan tersendiri dan rohani tersendiri, Bu, atau langsung tentang Bentar, harusnya pertumbuhan rohani itu bukan variabel Y, tapi bukan variabel X, tapi Y. Iya, Bu, Y. Ya, pertumbuhan rohani langsung aja ada teori yang langsung pertumbuhan rohani adalah langsung aja. Tidak usah dia sendiri-sendiri karena sudah ada buku, kecuali ada teori yang memang nggak ada sendiri-sendiri. Nah, itu baru Anda boleh. Tetapi kalau emang sudah ada teorinya langsung pertumbuhan rohani langsung aja. Iya, Bu. Terus bertanya lagi, Bu, tentang di variabel X, tentang pendidikan agama Kristen, apakah pendidikan agama Kristen itu tersendiri atau dan agama Kristen itu tersendiri dan keluarga itu tersendiri, Bu? Ulang-ulang. Apa variabel berikutnya? X-nya? Pendidikan agama Kristen dalam keluarga, Bu. Apakah secara tersendiri itu definisi pendidikan dan Kristen tersendiri dan keluarga, Bu? Nah, kalau pendidikan agama Kristen dalam keluarga, itu kamu bisa eja. Nggak apa-apa. Karena misalnya pendidikan agama Kristen, pengertiannya adalah apa gitu ya. Kamu jelaskan, karena Pak itu punya pengertian sendiri, supaya kamu komplit. Gitu ya. Nah, kemudian baru setelah itu bikin subnya pendidikan agama Kristen dalam keluarga. Itu ada. Dalam buku PAK ada subbab tentang PAK keluarga. Gitu. Ya, Bu. Gitu ya. Oke, ada lagi yang tanya? Terima kasih, Bu. Ya, ini siapa tadi? Gita, Bu, di Ruang Serbaguna. Oh, Gita.
Jita, sorry. Ya, Bu. Ya, oke. Yang di ruangan Bu, serbaguna, ada yang mau tanya lagi? mau tanya Bu Wiwit. Ya, silakan. Bu Wiwit, ini setiap bab ini apakah ada ketentuan batas jumlah lembar, jumlah halaman, atau bagaimana Bu? Atau Enggak. bab saja Bu yang ditandain? Tidak ada ketentuan, yang penting sampai akhir, kalau tidak salah S1 berapa? 125 ya. Kemudian S1 100 ya, S2 150, S3 250 kalau nggak salah. Sampai final bab 5. Halamannya Bu ya? Iya, ada di buku metode penulisan, Pak. Oh iya ya, karena kita belum punya itu, enggak ngerti masih Bu. Ya. Makasih Bu. Ya, ikut itu aja. Tapi kalau mau 500 atau 800 seperti mahasiswa S3 yang kemarin ujian, nggak masalah. Kan ditarget untuk S3 250, mereka bikin 800 halaman, nggak masalah. Dan jangan pernah berpikiran kita bikin banyak aja supaya dosennya nggak bisa nguji kita, karena bingung mau dibaca yang mana. Dosen punya cara cepat untuk nguji. Dan jangan pernah merasa bahwa dosen tidak pernah tahu topik yang Anda bikin, sekalipun bidangnya bukan bidang saya. Misalnya Anda background-nya teknik atau Anda background-nya hukum. Ya, kemudian Anda kaitkan masalah hukum dengan masalah teologi. Nggak jadi dosen kalau nggak mau belajar. Kami pasti akan pelajari terlebih dahulu teori yang Anda ajukan. Sebelum kami menguji Anda dan sebelum Anda mengajukan teori untuk judul, kami pasti pelajari dulu. Dan kami akan ACC ketika kami sudah mengerti teori itu dan mendapatkan teori itu. Itu tugas kami, Pak. Dosen itu bukan untuk mengajar saja, tapi kami belajar untuk itu. Salah Bu kalau yang berpikir begitu Bu, bikin semakin banyak membingungkan dosen. Semakin banyak itu justru tambah banyak pertanyaan Bu. Yang ada yang mahasiswanya yang tambah keler, nggak bisa jawab. Karena memberi kesempatan kepada dosen untuk buat banyak sekali pertanyaan. Justru yang kita hindari, dosennya sudah merasa jelas, nggak usah banyak tanya. Itu paling pinter, Pak. Itu strategi yang bagus, Pak. Gitu ya. Itu strategi yang bagus. Diperjelas sehingga nggak ada yang bisa ditanyakan. Bahkan iya, Bu. Ada mahasiswa yang bimbingan sama saya, rajin sekali. Dikejar saya. Tiap ada bimbingan, tiap hari dia masuk. Bu, saya izin masuk. Besok lagi dia izin masuk. Hari H, itu hanya satu kesalahan tulis yang bisa kami koreksi. Udah kita tarik, nggak ada. Kesalahan tulis titik koma itu sudah nggak ada. Ada satu mahasiswa kita yang di Batam. Kesalahan dia hanya dia ikut merubah, gara-gara dia ikut bimbingan gitu kan. Mahasiswa lain pakai buku ini, dia ikut pakai buku ini gitu. Akhirnya hitung-hitungannya dia nggak cocok. Cuma satu itu aja. Saking rajinnya, dia kejar saya. Tiap dia tahu saya ada bimbingan, walaupun tuh bimbingan S1, S2, dia masuk aja. Izin Bu, saya boleh masuk nggak? Padahal dia S3. Wah, ini clue ya Bu. Ini clue sebenarnya buat kami. Enggak, untuk Pak. rajin-rajin bimbingan Bu. Oh iya, rajin-rajin bimbingan tidak harus dengan Supaya saya jelas. ya Pak. Ada dosen pembimbing masing-masing, jangan lupa. Ya, maksudnya apalagi kuanti kan Bu. Kuanti kan Pasti. bisa Pasti, bisa Pak. diperjelas gitu nah Bu. Rata-rata yang rajin bimbingan lolos, maksudnya ketika menjawab pertanyaan pun mereka sangat mantap, dan ujian itu masuk Zoom atau masuk ruangan tuh dengan penuh percaya diri gitu loh. Beda yang kejar dosen last minute, 1 week mungkin atau 1 month before itu ya examination. Jadi Anda pasti nggak mantep gitu ketika ujian. Sepinter apapun Anda, setinggi pangkat apapun ketika di sekuler atau mungkin di luar, tetapi kalau ujian tetap wajah merah kok. Saya perhatikan. Kita pernah uji juga Kapolres gitu ya, kita pernah uji ya yang di luar tuh petinggi-petinggi, dan bahkan mereka terkenal galak di kesatuannya, tapi ketika kita uji ya 7 kali ke toilet sebelum ujian. Jadi nggak apa-apa. Oke, intermezzo aja. Oke. Makasih, Tapi Bu. kita tidak menakutkan ya, jangan takut. Asal bimbingan rajin. Bu Wiwit paling baik ya, Endang ya. Kalau nanya itu nggak banyak, cuma 1 pasti saya. Nggak mungkin saya tanyanya banyak. Tapi pertanyaannya bawa temen, Pak. Ada anak-anaknya. Ricardo jangan bocorin. Nah, Ricardo udah mau bukain tuh ya. Ricardo jangan macam-macam. Yang kuanti aja sudah pucat pasi Bu ya, apalagi yang kuali.
Ricardo ini udah mau buka ini mikrofon, sudah buka mute ini, nggak boleh ini. Oke, Ricardo tutup. dilarang bersuara. Nanti kami DM pribadi Bu ke Ricardo Bu, tanya-tanya Wah, pengalamannya. Ricardo ini. Jangan macam-macam ya Ricardo. Oke, bisa kita lanjut? Ada yang belum mengerti tadi untuk sub-subnya dulu? Masih bingung nggak? Bu Ferawati Lau, masih bingung nggak Bu untuk urutannya dulu sebelum saya masukkan teori-teorinya? Masih bingung ya Bu? Enggak, Bu. Cuma Pak mau Bambang, tanya. bingung. Ya Bu, kalau untuk 1.2 yang dimasukkan ke latar belakang masalah itu sebenarnya dia ngacak aja nggak apa-apa ya Bu ya? Maksudnya gimana? Urutannya ya Pak? Urutannya. Pokoknya saya tahu nanti, misalnya, pokoknya dosen pembimbingnya dikasih tahu bahwa paragraf 1 ini adalah untuk rumusan masalah nomor 3 misalnya. Kasih warna, ya kan? Jadi diidentifikasi masalah warna hijau, nanti di atas juga warna hijau. Jadi saya tahu, Pak. Ya, tapi sebenarnya kan bisa. Itu kan karena kan di batasan masalah itu kan cuma ada 3 aja kan Bu, dimasukkan ke 1.2. Ya kan? Nah, di 1.2 itu kan udah berkembang kan. Nah, udah berkembang kan Bu. Nah, itu untuk 1.3-nya itu ngacak aja nggak apa-apa ya Bu ya di di susunan 1.2-nya itu. Oh, nggak apa-apa ngacak. Ya Bu, itu aja Bu. Iya. Terima kasih. Ya Sandi. Oh iya Bu, aku pikir yang 1.123 itu Kenapa? apa dari dimensi kah Bu atau Apa? 1 titik berapa? 1.2, 1.3 dan seterusnya gitu loh. Saya pikir dari dimensi. Enggak, kan dari rumusan masalah tadi. Dari rumus masalah, oh ya. Terima kasih Bu. Oke, yang lain? Sudah cukup? Oke, saya izin ke belakang sebentar, nanti kita akan kembali 3 menit lagi ya, sebentar. Oke, kita akan lanjut. Bu, boleh bertanya, Bu? Ya, silakan. Hey, Bu Sabrina. Begini, mengenai landasan teori itu kan ada 3 bagian. Apakah memang sudah ada ketentuan dari IKB atau bisa kita tambahkan sendiri, gitu Bu? Ketentuan yang masuk 3 bagian itu yang mana Bu? Begini kan di bawah ini kan 211, terus 211 3 kali kan Bu, terus 2112, terus misalnya kalau kita ada tambahan, misalnya ada hal-hal yang bisa kita masukin ke landasan teori, bisa kah Bu? Bisa, ini kan terus kan nanti ini bisa lebih ya Bu ya. Tempatnya di sini tapi Bu, ini loh di sini. Di sini Bu tempatnya. 2.1.1.3 gitu Bu. Diurutin ini begitu 1, ya Bu ya cara 2, 3. menulisnya ya Bu. Iya ya. Ya. Yang penting kalau teorinya berhubungan dengan kepemimpinan hamba harus di dalam sini. Nggak boleh nanti di sini, masuk ke sini, kepemimpinan juga ada, campur-campur, itu jangan. Iya Bu. Gitu. Ya. Begitu juga dengan yang lain juga ya Bu ya. Oh iya Bu. Ini Yang kan lainnya? yang teori kepemimpinan. Silakan Sandi. Oh iya, maaf Ibu. Yang kan 2.1.1.3 misalnya Ibu. Itu bisa juga kan dari, kan kalau aku teologi loh tuh Bu. Maksudnya ambil dari Alkitab. Oh, nanti ini tambahkan ya. Misalnya ada subbab begini. Landasan teologis kepemimpinan. Bisa. Apa yang enggak? Oke. Siap, makasih Bu. Ya, gitu. Suka-suka, suka-suka mulah ya pokoknya di sini deh. Ya. Yang penting poin 1 kepemimpinan pengertian aja. Di sini juga nanti poin 1 yang penting pengertian aja setelah ini. Gitu ya. Pokoknya setiap awal dari teori startnya dari pengertian. Pengertian aja semua awalnya. Gitu. Oke, sekarang sampai di sini bisa dipahami?
Saya boleh lanjut nggak? Kalau ada yang belum dimengerti, saya nggak bisa lanjut ini. Paham. Oke. Nah, sekarang kita mau isi pengertian kepemimpinan hamba. Gimana cara ngisinya? Gitu ya. Cari buku. Misalnya saya dapat 1 buku nih. Gitu. Tadi sudah saya rangkum ini dari buku-buku saya ambil ya. Bentar. Nah, misalnya saya tadi sudah rangkum dari buku siapa ini tadi? Bentar. Nah, misalnya saya tadi udah rangkum dari teori dari Greenleaf. Saya dapat buku tuh teori, saya masukkan nanti. Cara masukkannya begini. Saya masukkan ya. Jadi cari teori sebanyak-banyaknya. Greenleaf menyatakan definisi kepemimpinan hamba adalah itu titik 2 itu misalnya jangan lupa ini nanti setiap kali masuk alinea. Setelah Anda teori ya, ini nanti ini maaf ya, saya nggak usah bikin ini jadi 2 paragraf ya, sempit-sempit nggak apa-apa, nanti Anda rubah sendiri. Yang penting tahu bahwa harus spasinya 2. Oke, nanti setelah itu Anda jabarkan dengan kata-kata Anda sendiri. Anda jabarkan, tambahkan kalimat Anda sendiri pokoknya begitu ya. Jadi jangan hanya mengutip teori, udah, mengutip udah, kutip udah, nggak begitu. Setelah Anda kutip, Anda bahas teorinya itu. Anda jabarkan menurut kalimat Anda sendiri. Sampai di sini paham nggak cara ngutipnya? Ibu Sabrina, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Nah, tapi jangan satu ya. Misalnya Anda membahas tentang kepemimpinan hamba. Anda cuma cari 1 buku Greenleaf aja, nggak begitu. Cari lagi buku yang lain. Gitu ya. Cari lagi buku yang lain. Tadi saya sudah rangkum. Misalnya saya punya lagi teori dari Wong and Page. Saya masukkan. Masukkan lagi, tambahkan lagi. Susah ini kalau pakai laptop jadul. Nah, tambahkan lagi di sini. Wong and Page menyatakan tiap kali teori ganti paragraf aja biar Anda nggak bingung. Gitu. Anda cari misalnya 5 teori. Selesai. Anggaplah ini sudah ada 5. Anda paparkan dari si A, si B, si C, si D. Cari 5 misalnya, teori tentang kepemimpinan hamba. Setelah itu, Anda harus putuskan. Anda simpulkan seluruh teori ini, Anda ambil definisi kepemimpinan hamba menurut saudara. Ulang ya. Jadi, masukkan semua teori yang Anda punya. Misalnya Anda punya 4 teori. Tapi ingat, kalau Anda memaparkan tentang definisi kepemimpinan hamba, jangan sampai yang teori A sama B bertolak belakang teorinya. Ada yang pernah memasukkan tentang definisi keselamatan. Tapi dia satunya itu buku keselamatan Arminian, satunya Calvin, habis. Tolak belakang. Gitu ya. Jangan tolak belakang. Iya, Surgia. Silakan, Bu. Izin bertanya, Bu. Tadi Ibu sempat sampaikan bahwa dari sekian banyak teori yang kita dapat, kemudian kita simpulkan di akhirnya. Nah, apakah itu yang kita simpulkan itu dari rangkuman teori yang kita dapat, sehingga kita bisa merangkumkan atau menganalisa, menyempitkan, begitu yang dimaksud, Bu? Terima kasih. Begini, misalnya ini ya, ini karena saya ada 2 definisi. Supaya mantap lah, saya tambah lagi 1 lah. Ya, saya tambah lagi 1 teori. Nih, saya tambah lagi 1 teori. Misalnya. Gini ya. Gitu, misalnya. Saya tambah lagi 1 teori. Misalnya begini. Nah, Anda sudah punya 3 teori kan? Sekarang Anda mau menyimpulkan dari semua ini.
cara menyimpulkannya atau cara membuat pengertian Anda sendiri, boleh pilih salah satu dari 3 ini. Ya, boleh pilih salah satu. Atau Anda kombinasikan dari 3 ini, Anda rangkum, kemudian Anda buat kalimat Anda sendiri. Berarti yang dimaksud, izin Bu, berarti yang dimaksud boleh memilih itu, apakah di situ kita menyampaikan bahwa menurut pandangan saya bahwa yang dikatakan Wong itu baik. Nah, atau menurut pendapat saya yang kita simpulkan mempersempit dari ketiga definisi tersebut. Nggak usah begitu, langsung saja berdasarkan uraian di atas, gitu ya. Maka dapat disimpulkan, gitu aja. Oke, siap Bu, terima kasih. Langsung aja tulis, dapat disimpulkan bahwa saya sebutnya rangkuman dari pengertian Anda semua ini, kita sebutnya adalah definisi, tapi konseptual. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi konseptual kepemimpinan hamba adalah begitu. Terserah Anda mau ngapain. Ini definisi konseptual ini Anda sebut ya. Ini tolong nanti dikasih warna merah misalnya. Karena apa? Definisi kita punya 2. Satu definisi konseptual, satu definisi operasional. Definisi konseptual itu adalah boleh rangkuman, boleh pilih salah satu. Yang penting definisi konseptual itu adalah pengertian mengenai kepemimpinan hamba atau variabel Anda. Kata-katanya pakai kata-kata Anda sendiri boleh, ambil dari salah satu juga boleh. Itu yang dinamakan definisi konseptual. Siap Bu, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya. Terima Misalnya kasih. ini ya, misalnya ini Pak Pance. Nah ini misalnya Pak Pance. Oh ini Pak Pance enggak tetap satu. Saya belum buka berdua. Oh saya belum buka bab. Nanti saya bukakan contohnya ya. Oh ini. Nah ini, misalnya ini ya, Anda lihat ya. Ini kan ada subbab pengertian. Sebelum Anda masuk ke subbab berikutnya, nih, pasti di atasnya ada ini. Nah, pasti ada pengertian yang Anda sebut dari ini, definisi konseptual. Tempatnya definisi konseptual itu di mana? Paling akhir di subbab pengertian sebelum Anda masuk ke subbab yang berikutnya ini. Harus ada yang namanya definisi konseptual. Definisi konseptual itu apa? Definisi konseptual itu adalah definisi yang Anda pakai untuk menjelaskan pengertian dari variabel itu. Misalnya variabelnya kepemimpinan hamba, yaitu definisi yang Anda pakai untuk menjelaskan variabel kepemimpinan hamba. Sampai di sini masih bingung apa enggak untuk membuat definisi konseptual. Apa bisa dikatakan itu kesimpulan dari kita sendiri, Bu, untuk menggabungkan beberapa dari buku tadi? Kan tadi boleh pilih salah satu, boleh Anda simpulkan sendiri. Tapi walaupun Anda pilih salah satu, ataupun Anda pakai kesimpulan Anda sendiri, tetap kita sebutnya definisi konseptual. Kesebut. Gitu ya. Mau Anda ambilkah dari homepage, mau Anda simpulkan dari ketiga-tiga tadi, itu sebutannya pokoknya definisi konseptual. Dan definisi konseptual itu harus Anda pakai sampai selesai ujian. Nanti, ini paling saya bisa sebutkan 100% salah mahasiswa ketika menjawab ujian. Saya ulangi ya, 100% mahasiswa ketika ujian salah jawabnya. Saya tanya, variabel X Anda apa? Kepemimpinan hamba, Bu. Oke. Variabel Y Anda apa? Pertumbuhan jemaat. Menurut Anda, saya tanya lagi, saya kejar. Variabel X Anda kepemimpinan hamba. Apa definisi kepemimpinan hamba?
Wah, dia ngomong ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Dia lupa, dia sudah punya definisi di sini. Jadi kalau Anda ditanya, variabel Anda apa? X Anda, misalnya kepemimpinan hamba. Apa itu kepemimpinan hamba? Ya ini yang harus Anda jawab. Ini loh, definisi ini kalau perlu hafalin. Jadi kalau Anda ditanya definisinya, jangan lagi ngomong ke kiri ke kanan. Saya pasti cari nanti definisi pengertiannya apa di sini. Kok nggak sama ya? Dia ngomongnya apa? Di sini bunyinya apa? Artinya nggak mengerjakan sendiri. Itu kesimpulan saya. Jangan harap ada IP 3. Ya jangan harap ada nilai 3. Orang yang dikerjakan apa? Yang dijawab apa? Bisa dimengerti ya? Dari situ aja dasar itu. Jadi Makasih kalau bocorannya, ditanya, Bu. kenapa? Terima kasih bocorannya, Bu. Dari kemarin sudah sering kasih bocoran, Pak. Kan Suka belum tentu itu yang ditanyakan. Dosen punya banyak strategi ya, Pak. Wah, senang sekali, Bu. Sudah 80 ini. Apa ini 80? 80 bocoran, 80%. Bocorannya, Pak. Gitu ya. Jadi kalau ditanya definisinya, apa itu variabel Anda artinya? Ya, yang dibaca adalah definisi konseptualnya. Boleh contoh nggak, Bu? Ya nggak apa-apa. Kalau definisi konseptual Anda panjang, tinggal buka. Makanya nanti kalau di skripsi ujian, di skripsi Anda yang sudah Anda print, kasih stiker tuh, definisi, gitu kan, kasih stiker merah. Ini kasih stiker apa, begitu. Nanti carinya biar gampang. Yang penting Anda tahu halamannya aja. Nggak hafal, nggak apa-apa, Pak. Saya lupa, Pak. Saya nggak hafal, Pak. Saya buka ya, Pak. Yang penting tahu tempatnya. Yang masalah kan tempatnya aja nggak tahu ini. Ya, repot ini. Gitu. Berarti Bu Wiwit, kalau seandainya seperti itu, kita megang buku kita sendiri, penguji pegang buku kita sendiri. Kan Anda pegang skripsi Anda sendiri, tesis atau skripsi. Nah, itu skripsi tesis itu, di pinggir-pinggirnya kasih stiker. Misalnya, stiker pink untuk pengertian, gitu kan. Stiker apa untuk hasil penelitian, pengaruh-pengaruhnya ini nilainya berapa. Nanti ketika Anda ditanya, coba sebutkan definisi, ya buka yang warna pink. Setelah itu di dalamnya Anda garis-garis yang definisi. Biar tepat. Jadi penguji megang satu, kita megang dosennya nggak bener ini, iya. Dosennya Jadi dari cara mencontek ya. Jadi kita nyontek itu nggak mengurangi nilai, Kak, Bu? Yang penting Memang bisa itu jawab. diperbolehkan, Bu, kalau ujian. Bukan mencontek, Pak. Itu tapi kalau mencontek itu Anda Iya, ujian, maksudnya Anda buku sendiri, Bu. Ya itu kan? kan bukunya Anda sendiri. Iya, buku sendiri. Ini Iya. belum pernah ujian berarti, Bu. Gitu. Enggak, ini jujur-jujur, Pak. Maksudnya mahasiswanya kan teologi murni nih, Pak. Bu Wiwit, saya izin bertanya boleh, Bu? Ya, silakan Bu Joy. Tadi yang tentang definisi itu kan boleh diambil dari teori-teori yang kita ambil itu kan, Bu. Tadi Bu kasih contoh 3. Berarti kita ngambil pikiran utama dari setiap paragraf itu kan, Bu, baru kita tuangkan di paragraf yang definisi menurut kita gitu. Bukan pikiran utama dari setiap paragraf, itu udah kalimat dari teori yang Ibu kutip itu. 3 teori inti yang bukan ada tambahannya kata-kata ya. Ya, 3 teori inti yang tadi saya ketik tadi itu disimpulkan aja dalam satu kata-kata, dalam satu kalimat. Kalau sulit, ambil salah satu aja dah daripada sulit. Oke, Bu, makasih, Bu. Shalom, Bu. Siapa ini, Mas Kak? Bu mau bertanya, dalam landasan teori, apakah kita wajib memasukkan indikatornya, Bu? Belum sampai ke situ. Ntar lagi mau saya ajarin tuh. Oke, Bu. Makasih. Nah, kita baru sampai definisi konseptual. Memang kita pelan-pelan, yang penting ngerti. Daripada nanti nggak pelan, nggak ngerti. Oke, kalau sudah, baru kita lanjut pada definisi berikutnya. Jadi Anda butuh ada 2 definisi nanti. Yang tadi barusan saya jelaskan namanya definisi konseptual. Itu adalah pengertian. Ya. Oke, kita akan lanjut ya. Supaya dapat banyak ini. Nanti kalau Anda harus serap ilmu banyak-banyak. Dan jangan pernah takut ngajar ke orang. Jangan pernah takut bagi ilmu. Selama ini saya punya ilmu apapun, sekalipun itu trik dari saya pun pribadi, saya ajarkan ke orang. Karena apa? Kalau kita semakin banyak mengajar, itu kita semakin pinter. Bukan malah ilmu kita diserap kemudian kita bodoh. Enggak, kita semakin pinter kok.
Saya sudah buktikan sendiri. Ilmu kita itu seperti sumur. Kalau digali, dia akan terus keluar airnya. Tapi kalau nggak pernah diambil airnya itu kecium baunya. Kalau orang Surabaya bilang banger, bau apek, bau nggak enak gitu loh. Jadi jangan takut untuk membagi ilmu. Apapun itu, bagi yang sebanyak-banyaknya. Sampai detik ini, puji Tuhan, saya nggak bertambah bodoh dengan diambil ilmu saya. Justru saya diambil ilmunya itu semakin lama semakin pintar. Makanya sampai saya berani share ke YouTube misalnya, mau diambil ilmunya, ambil aja, nggak apa-apa. Nanti orang mau ngajar pakai cara saya, monggo. Kalau itu dipakai, puji Tuhan, artinya bisa menjadi berkat. Oke ya. Setelah itu, Anda kan masukkan sub-subnya ini. Sub berikutnya ini boleh faktor-faktor. Kalau ini variabelnya adalah pola asuh, subnya bisa subnya bisa tipe pola asuh atau faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh misalnya, atau ini elemen-elemen yang mempengaruhi pola asuh, atau misalnya macam-macam apalah terserah, pokoknya ada dibagi. Nah, yang dibagi ini ya, salah satunya teorinya adalah teori dimensi saudara. Masih ingat nggak dimensi saudara? Apa dimensi? Masih ingat nggak? Saya ulang ya. Jadi setelah ini kan kita buat subbab ini. Subbab ya. Subbab itu salah satunya adalah teori dimensi saudara. Misalnya saudara ngambil dimensinya dari pola asuh ini, tipe pola asuh misalnya. Macam-macam pola asuh, misalnya ada gaya pelatihan emosi, ada macam-macam ya. Nah, itu masukkan teori dimensi Anda itu di sini. Kan kemarin saya minta teori untuk mengajukan judul kan cuma satu. Untuk Anda mengajukan judul variabel X saya minta satu teori. Variabel Y saya minta satu teori. Gitu ya. Kemudian teorinya Anda masukkan di sini. Misalnya, Anda buatkan satu subbab. Tetapi jangan cuma satu teori itu. Ketika masuk di bab 2, satu teori itu Anda tambahkan teori lain yang sejenis. Kalau memang ini adalah tentang tipe pola asuh, kemarin Anda misalnya pakai tipe pola asuh menurut Wong Page, Anda tambahkan di sini tipe pola asuh menurut Kotler misalnya. Tambahkan lagi tipe pola asuh menurut siapa, begitu. Nanti Anda simpulkan di bawah sini di terakhir, sebelum pindah ke subbab berikutnya, Anda simpulkan di sini, Anda mau pakai yang mana untuk dimensinya. Bingung nggak penjelasan saya? Bingung, Bu. Bingung. Oke, harus ada contohnya ya. Oke, sebentar. Gini, tipe pola asuh. Sebentar, ini Pak Martin pakai apa ini? Nih, Pak Martin pakai ini. Oke. Di sini ada teori, Pak Martin membuat subbab tentang elemen yang mempengaruhi pola asuh. Ya. Kemudian dia jabarkan elemen-elemen yang mempengaruhi pola asuh adalah, lain kali jangan pakai bulat begini ya. Pakainya numbering. Ini saya download punyanya dia waktu itu belum revisi, yang revisi belum saya download. Oke. Jangan pakai ada bulat-bulat begini ya. Oke. Carilah subbab ini, mau elemen, mau faktor-faktor, mau pola atau segala macam terserah. Tetapi, oke, sekarang kita ambil satu teori. Anda buat ini subbabnya adalah elemen yang mempengaruhi pola asuh. Anda cari satu buku misalnya. Katakanlah ini bukunya ini miliknya Wong Page. Ini sebentar, ini milik siapa sih? Nggak tahu nih teorinya dari siapa ini. Oke. Nah, setelah itu Anda masukkan. Menurut Pak Martin di sini, elemen yang mempengaruhi pola asuh ada 4 ini kalau nggak salah. Ada usia orang tua, ya, keterlibatan orang tua, pendidikan orang tua, gitu kan. Terus pengalaman
pernah mengasuh anak sebelumnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi elemen dalam pola asuh. Dan 4 elemen ini dia pakai sebagai dimensinya. Anda masukkan nih di sini. Tapi Anda tambahkan teori lagi dari buku lain tentang elemen pola asuh juga, Anda tambahkan juga. Begitu loh. Jadi ada punya 2 misalnya. Tapi nanti Anda pilih yang teori yang pertama ini. Setelah itu di bawah Anda simpulkan lagi. Anda simpulkan, cara nyimpulkannya. Nah, ini seperti ini. Ini disebut dengan definisi operasional. Definisi operasional itu cara buatnya gimana? Ya, tadi kan Anda sudah punya 4 dimensi. Definisi operasional, nih lihat operasional nih. Ya, saya kasih warna dulu. Nih. Anda kan tadi saya katakan buat 2 definisi. Yang pertama definisi konseptual dan yang kedua definisi operasional. Ini definisi konseptualnya ada di sini. Ini kan tadi definisi konseptual. Masih ingat ya definisi konseptual tadi? Saya ulang ya. Tadi Anda punya definisi konseptual. Sekarang Anda mau buat definisi operasional. Caranya gampang. Kopi ini mentah-mentah. Kan kuantitatif sukanya kopi-kopi. Kopi mentah-mentah semua ini kopi. Anda copy semua. Kemudian Anda pindahkan tadi di subbab yang ada dimensinya. Taruh di paling bawah, di terakhir. Di terakhir. Anda paste di sini, di paste di sini. Tapi ditambah kata-kata, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa definisi operasional adalah, udah ini persis sama seperti yang di atas tadi, definisi konseptual. Persis. Tinggal tambahkan, ini loh, ditambah, tambahkan ini aja, yang membuat perbedaannya tambahkan ini aja. Tambahkan kata-kata yang dapat diukur, nih, tambahkan kata-kata ini aja. Nih, yang dapat diukur dari ini usia orang tua, keterlibatan orang tua, pendidikan, ini apa? Ini dimensinya. Agak bingung? Masih bingung? Siapa yang masih bingung? Jadi, Anda membuat definisi operasional itu adalah dengan cara copy dari sini, definisi konseptualnya tadi, di-copy semua, copy, masukkan di subbab yang ada dimensinya, kemudian ditambahkan apa-apa saja dimensinya. Sampai sini ada pertanyaan? Sebentar, saya carikan teori ini. Nah, nih. Ini adalah teori tentang definisi operasional. Jadi, sebelum Anda menyusun definisi operasional, ya, buat dulu definisi konseptual. Tadi, apa ada yang masih bingung tentang definisi konseptual? Tangkere jam 7 ya, jam 8. 1 menit lagi Tangkere. Saya tanya lagi, apakah ada yang masih bingung tentang definisi konseptual? Ada yang masih bingung? Kalau boleh diulang, Bu. Yang untuk? Itu apakah definisi konseptual tadi gabungan dari definisi variabel X dan definisi variabel Y, Bu? Bukan. Masing-masing Pak. X punya definisi sendiri,
Y punya definisi sendiri. Tadi saya katakan definisi konseptual kepemimpinan hamba adalah rangkuman dari semua pengertian kepemimpinan hamba. Tadi kan ada kepemimpinan hamba menurut siapa? Kepemimpinan hamba menurut siapa? Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan pengertian kepemimpinan hamba adalah, kan begitu Pak? Nah itu untuk yang X. Nanti untuk Y, Anda bikin lagi definisi konseptual. Kalau X-nya ada 2, berarti Anda bikin 2 definisi konseptual X dan 1 definisi konseptual Y. Jadi jumlah definisi konseptual itu sejumlah variabel. Artinya Bu, kalau mohon maaf, pertanyaannya nanti juga akan disebutkan ya Bu, apa definisi konseptual X Anda gitu ya Bu? Enggak, dosen enggak akan pernah nanya definisi konseptualnya apa, enggak begitu nanyanya. Jadi pengertian kepemimpinan hamba apa? Gitu. Oh. Bu, definisi operasional itu copy paste dari mana, Bu? Copy paste dari definisi konseptual. Ya konseptualnya itu kan variabel X atau Y, Bu? Loh, bikin lagi, X bikin sendiri, Y bikin sendiri. Jadi definisi konseptualnya Anda punya 2, definisi operasional punya 2, Pak. Oh gitu. Jadi kalau variabel Anda 3, maka definisi konseptualnya 3, definisi operasional juga 3. Ini kan saya masih lihatkan. Nah, bentar ya. Ini kan saya masih lihatkan. Mana tadi? Bentar, template. Nah, ini kan saya masih lihatkan kepemimpinan hamba, Pak. Ini saya belum masuk ke variabel yang lain. Ini kan saya belum masuk ke variabel yang lain. Ini variabel pertumbuhan untuk Y saya belum masuk. Nah, itu variabel Y saya belum masuk. Iya, berarti masih di variabel X ya, Bu ya? Iya, saya baru masih di variabel X. Konseptualnya, nanti, jadi konseptual variabel X, terus untuk operasionalnya diambil juga dari variabel dari definisi konseptual tadi yang X juga ya, Bu ya? Iya, jadi definisi konseptual kita buat variabel X. Setelah selesai bikin definisi konseptual variabel X, kita bikin definisi operasional dulu variabel Y. Caranya adalah dengan ini. Caranya adalah ini, Pak. Ini loh. Definisi operasional itu didapat dengan menambahkan definisi konseptual. Jadi gini. Nggak bisa ya di sini. Definisi konseptual ditambah dengan dimensi. Oh iya, Bu. Ya. Ada siapa itu? Nih. Jadi, definisi operasional mana ini? Definisi operasional itu sama dengan definisi konseptual ditambah dengan dimensi. Oke, Bu. Oke, Bu Surgia, silakan, Bu. Shalom, Bu. Saya masih agak sedikit bingung tentang definisi operasional itu di mana kita bisa mencantumkan pemikiran kita dalam definisi operasional itu, Bu. Masih bingung saya, Bu. Nah, misalnya begini. Ini ya. Oke, saya ambil punya Pak Martin aja. Nah, ini. Misalnya Ibu buat subbabnya ada 6. Di sini ada subbabnya kan pertama pasti pengertian. Setelah itu di sini Ibu bisa tipe kepemimpinan hamba, misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi atau bla 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 bla, banyak nanti ini Ibu bikin subbabnya. Kita mau lihat dimensi Ibu letakkan di mana? Ibu letakkan di sini, atau Ibu letakkan di sini, atau Ibu letakkan di subbab di bawahnya. Nah, di mana letak definisi operasional? Kalau Ibu menaruh dimensi Ibu di teori ini, maka di akhir sebelum masuk teori 213 di atasnya ini sudah harus ada definisi operasional, begitu Bu. Bisa dipahami? Ya. Ya, Bu, ya. Kebetulan ini Pak Martin definisi operasionalnya ditaruh di subbab paling akhir. Jadi sebelum masuk ke subbab berikutnya, nah ini dia ada definisi operasional. Caranya
dari sini sampai dengan sukses ini persis. Hanya ganti konseptual, tadi kan ini konseptual. Gantilah dengan operasional. Kemudian tambahkan kata-kata yang dapat diukur dari, sebutkan. Ini adalah dimensi, ini juga dimensi, gitu loh. Ya, siap ya. Oke, Bu. Siap, Bu. Terima kasih. Izin bertanya, Bu. Oke. Satu lagi setelah Saya itu kita... masih bingung posisinya, Bu. Posisinya meletakkan yang definisi konseptual. Kalau konseptual sudah yang yang operasional sudah, yang konseptual itu di sebelah mana, Bu? Konseptual kan ini, Bu. Pengertian, Ibu kan jabarkan beberapa teori. Setelah itu diakhiri nih sebelum masuk. Ya. Sama juga dengan operasional. Di mana Ibu letakkan teorinya, di akhir sebelum masuk sebab berikutnya itulah letaknya kesimpulannya. Gitu? Iya. Oke ya. Kita izin break dulu ya. Silakan break, nanti kita akan sambung kembali.